Bab 119. Tak mendengarkan apa kata Fitri, Riani langsung berjalan ke arah ruang keluarga. Di mana di situ sudah ada mertuanya yang sedang bicara dengan Wandi dan juga Fahri. Fahri tersenyum merekah ketika melihat Riani. Ini adalah pertemuan mereka pertama setelah Riani pindah ke Jakarta dan tak bicara lagi setelah malam pernikahannya. Saking senangnya karena bisa melihat Riani kembali, Fahri sampai bangun dari duduknya lalu menghampiri Riani. Dan kini berdiri di depannya. Dari pandangan keduanya, nampak ada binar kebahagiaan yang tak terlukiskan. Mereka tak bicara namun dari tatapan mata yang berkaca-kaca siapapun tahu ada rindu yang tak jarut. Yang tak mencair atau bahkan tak bisa mencair karena tak bisa tersampaikan. Kalungnya mana Neng? Riani refleks menyentuh lehernya. Dengan baju yang dipakai, maka bagian leher Riani bisa terlihat bebas dan saat bicara di taman samping dekat air mancur berdua, jauh dari perbincangan orang tua mereka, Fahri melihat tak ada kalung pemberiannya yang melingkar di leher Riani. Disimpan kalung tuh bukan disimpan, tapi dipakai. Riani tak menjawab lagi. Ia tidak tahu di mana Andika menaruh kalungnya saat dilepas waktu menikah kala itu. Kamu bahagia Neng? Pertanyaan yang membuat Riani kembali terdiam. Fahri sendiri entah mengapa ingin menanyakannya. Kamu kelihatan pucat. Riani memegang wajahnya sendiri. Lah memang merasa kurang sehat hari ini. Atau lebih tepatnya ketika Andika pergi ke kantor. Sejak itu perasaannya tak menentu. Mudah kesal dan marah. Dan seperti ada hasrat ingin bertemu seseorang. Riani pikir ini adalah bentuk kerinduannya pada orang tua dan juga terutama pada Fahri. Lah pun berdoa pada Tuhan, agar bertemu dengan keluarganya. Dan ternyata doanya terkabul. Namun meski telah bertemu dengan Fahri sekalipun, perasaan ini tak hilang. Riani masih merindu. Entah pada siapa. Minta maaf Neng, ucapan Fahri mengejutkan lamunan Riani. Maaf. Buat apa? Gara-gara kamu nikah sama Pak Andika. Kamu ngorbanin masa muda kamu menikah sama orang yang enggak kamu cinta. Riani pun diam mendengarkan setiap kata yang barusan diucapkan oleh Fahri. Cinta. Andika tak mencintainya. Karena setahu Riani, Andika mencintai kakak iparnya. Aprilia Ayu. Kamu udah berkorban banyak buat AA. Tapi AA malah mengecewakan kamu. Dengan gagal jadi dokter, jangan ngomong gitu Kan belum diusut tuntas kasusnya. Riani yakin kok AA pasti jadi dokter. Fahri tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Iya Lan. Tapi harus punya uang dulu buat bayar jasa pengacara. Tapi AA udah bisa kerja di perusahaan Pak Rohichan besok. Langsung terlihat perubahan wajah pada Riani yang tadinya bersedih kini berangsur tersenyum. Iya Iya. AA juga mau kos di daerah sini. Biar nanti kita dekat. Kalau ada apa-apa kamu bisa ke AA. Riani tersipu karenanya. Sejak kecil, mereka memang dekat dan Riani terbiasa mendapatkan bantuan serta perlindungan dari Fahri. Riani punya suami tempatnya mengadu dan bersandar. Tidak perlu orang lain. Riani dan Fahri terkejut dengan suara Andika yang tiba-tiba saja sudah berada di belakang Fahri. Keduanya berdiri. Sementara Andika terlihat marah. Benar apa dugaannya? Fahri akan memanfaatkan kedatangannya ke rumah ini untuk mendekati Riani. Kini terbukti. Di saat semua orang berkumpul di ruang keluarga,
Fahri dan Riani malah duduk menjauh berdua di taman samping. Bagaimana lah tak marah? Bagi Amana ia merasa tak dihargai saat ia pergi dan sang istri menerima tamu laki-laki. Fahri sendiri tak peduli dengan wajah penuh amarah dari Andika. Meski matanya memerah namun Fahri tak gentar. Ia tak bermaksud jahat. Mungkin Andika kesal melihatnya bersama dengan Riani, tapi jauh lebih kesal Fahri yang melihat gadis yang dicintainya menikah dengan orang lain yang bahkan tak menaruh hormat sama sekali padanya sebagai adik ipar. Kedua pria tampan ini masing-masing berdiri di tempatnya dengan pandangan tajam memaku. Andika mengeratkan kepalan tangannya hingga buku-buku kukunya memutih. Ia siap mengamuk dan mencaci Fahri namun sebuah pelukan tiba-tiba mengejutkannya. Tak hanya Andika namun Fahri pun sama. Ia melotot melihat Riani memeluk Andika dengan erat bahkan kini tengah menyerupkan wajahnya di leher Andika. Saking kesal melihatnya Fahri sampai membuang pandangannya. Sementara Andika yang tak mengira akan mendapat pelukan tiba-tiba seperti ini, mulai membalas pelukan Riani dengan menegelus surai panjangnya. "Ada apa?" bisiknya lembut di puncak kepala Riani. Riani sendiri malah mengeratkan pelukannya pada tubuh Andika. Bahkan dada Andika berdebar dan nafasnya tercekat ketika Riani menempelkan bibirnya mencium leher Andika sambil memejamkan mata menghirup aroma pria itu dalam-dalam seolah rasa rindu yang sedari pagi menyiksanya perlahan mulai terobati. Andika Dilan Rohichan memiliki masalah dalam pengendalian diri terutama saat marah dan ketika ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Seluruh anggota keluarganya tahu Andika yang manis, penurut dan sangat menghormati orang tua itu bisa berubah jadi kejam dan tak berperasaan kala amarah mulai menguasai. Ia bisa melakukan hal di luar nalar jika kalah dengan sisi liarnya. Hal itu sudah berusaha ia redam saat ia berjanji tak akan melakukan hal yang membuat orang tuanya menangis lagi. Walau bagaimanapun dijauhi keluarga adalah hukuman yang lebih mematikan dari apapun. Meskipun nyatanya Andika belum 100% lepas dari sifatnya yang satu itu. Fahri Setiawan sudah merasakan dampak dari secuil amarahnya meski belum mengetahui. Dan agaknya Andika akan kembali membuat perhitungan dengan dokter itu saatlah pulang kerja melihat Fahri duduk bersama dengan Riani, dengan sebaris gombalan anak SMA. Ya, anak SMA yang tak punya uang tapi bermulut besar demi membuat wanitanya merona malu. Hampir saja sebuah pukulan dari kepalan tangannya melayang ke wajah Fahri andaikan Riani tak merangsek ke dalam pelukannya. Bak gurun pasir yang langsung sejuk kala tersiram air hujan, begitulah kiranya Andika. Berlebihan ya. Pelukan dan ciuman Riani di lehernya sukses membuat Andika melupakan amarahnya pada Fahri. Fahri sudah pergi. Ucap Andika ketika Fahri yang tak tahan melihat kebersamaan mereka lalu akhirnya pergi dari sana. Namun setelah Fahri pergi, Riani masih memeluknya erat bahkan kini tangan Riani malah merabat tubuh belakang Andika dari atas pinggul hingga punggung atasnya begitu terus turun naik. Andika menikmati sentuhan manja itu namun ia teringat sesuatu yang membuatnya angkat bicara. "Sudahlah kamu gak perlu kayak gini. Cuma buat nyegah abang marah ke kakak kamu itu." Netra biru itu membuka. Riani yang sedang menikmati harum tubuh suaminya lalu tersadar. Ia melepaskan pelukan mereka. "Apa?" tanya Riani samar dengan apa yang didengarnya. Andika membuang nafasnya kasar lalu menangkup pipi Riani dengan kedua tangannya. Ia sedikit menekan hingga bibir Riani mengerucut. "Kamu sengaja kan sayang? Biar abang gak marah." "Selamat ya, kamu berhasil," ucap Andika sambil mencium singkat bibir itu dan kemudian pergi masuk ke dalam rumah.
Riani terkejut dan tak mengerti dengan apa yang diucapkan Andika. Ia masih berdiri sambil memegangi pipinya yang barusan disentuh. Harum tubuhnya masih terasa. Riani masih ingin bermanja, tapi kenapa Andika marah padanya? Sengaja apa? Riani tak mengerti. Ingin bertanya, namun Andika telah jauh masuk hingga hanya punggung tegapnya saja yang terlihat. Perlahan bak anak kecil Riani menangis lama-lama. Ia terisak tak mengerti dengan apa yang terjadi, mengapa Andika sampai marah. Bencikah Andika jika ia terus menempel padanya? Kini Riani menangis sendiri di taman. Ingin menemui Andika, tapi ia takut Andika marah lagi. Aur, perhatikan jangan sampai Riani minum lagi pil kebonnya. Besok, kamu ajak Riani ke dokter. Ucap Cindy saat bertemu Andika yang sedang makan salad di bar stol dapur. Andika tak menjawab. Malah asyik mengunyah makanannya. BRAAMI. Teriak Cindy di kuping Andika yang membuat si bungsu hampir terjatuh dari kursi saking kagetnya. Mom. Ucap Andika kaget. Ya lagian kamu kayak Haji Bolot ih. Diteriakin dulu baru denger. Denger sayang. Apa? Emang Mam ngomong apa tadi? Andika menghembuskan nafasnya lelah lalu memiringkan sedikit badannya agar bicara dengan ibundanya tersebut. Riani jangan minum pil. Terus besok bawa ke dokter buat tes, iya kan? Nah itu denger. Tapi kenapa gak nyahut? Lagi bete. Ucapnya sambil kembali makan salad alpukat favoritnya. Halah kayak ABG aja kamu. Gak pantes. Malu sama umur. Ucap Cindy sambil tertawa dan menuangkan sop iga yang tadilah hangatkan untuk sajian makan malam kali ini. Ngomong-ngomong sama umur, tadi Mama lihat berita kakek 60 tahun nikahin remaja 19 tahun loh Bram. Tapi masa tiba-tiba Mama ketawa sendiri, soalnya. Belum selesai melanjutkan bicaranya, Cindy tertawa duluan. Andika memejamkan matanya berusaha tak terpancing obrolan sang ibu yang dia yakin akan absurd ini. Perasaan Andika sudah tak enak. Soalnya, Mama jadi inget kamu sama Riani. Cindy kembali tertawa hingga tak terasa air matanya mulai hadir di ujung netranya. Nah kan. Andika sudah menduganya dari awal. Apa-apaan coba Nyonya Rohichan ini? Tega banget sih Mom. Masa aku disamain kayak kakek-kakek? Beda jauh lah. Sembur Andika. Ya beda jauh Bram. Dia kasih mahar banyak buat istrinya. Kamu ngasih apa? Seketika Andika terdiam dengan ucapan Cindy yang telah menohoknya. Cindy kini duduk di seberang Andika melihat putra bungsunya dengan pandangan kasih yang teduh. Sorot mata inilah yang selalu bisa memberikan ketenangan bagi Andika. Kayaknya Riani lagi isi deh Bram. Mama bisa lihat ada yang lain dari istri kamu. Terlebih dia gak minum pilnya kan? Coba tes. Kasih hadiah yang berharga kalau sudah positif nanti. Pasti moodnya membaik. Karena merasa diperhatikan. Belum tentu hamil ma, harus dites besok. Meski ragu, namun dalam hatinya Andika diam-diam mengharapkan dugaan ibunya benar. Apa rasanya memiliki keturunan? Andika mulai membayangkannya. Kok Mama yakin loh Bram? Tapi, walaupun bekum, kamu gak boleh bersikap semaunya sama Riani. Cindy tersenyum pada putranya. Mama tahu kamu adalah masalah sama istrimu. Karena Fahri kan. Dan untuk kesekian kalinya baik Andika maupun Boril tak bisa berbohong pada kedua orang tua mereka. Bram,
Istrimu masih sangat kecil. Mama gak bisa menentang jodoh kalian. Tapi Mama cuma mau berpesan jangan memaksakan kehendak pada Riani. Dia gadis polos yang baik. Sangat-sangat baik, bahkan gak sadar kalau dimanfaatkan oleh keluarganya. Andika diam. Apa yang dikatakan ibunya memang benar. Riani berbeda dari Aprilia sama Stella. Dia dari desa dan lugu. Perlu banyak bimbingan, perlu banyak kesabaran. Apalagi dia terbiasa dekat dengan kakaknya. Mama tidak tahu seperti apa hubungan mereka. Tapi kalau kamu mau mempertahankan Riani dan membuatnya mencintai kamu, maka banyak-banyak mengalah. Mom. Cindy mengangkat satu tangannya agar Andika berhenti bicara. Cindy kembali menaruh tangannya di atas meja menunggu sampai Andika tenang. Memberi nasihat pada orang yang keras kepala dan memiliki ego tinggi jelas bukan hal yang mudah, namun Cindy paham putranya pasti akan mendengarkan dan menerimanya. Tak ada cinta yang datang karena paksaan, dan mana ada perempuan yang mau sama suami kasarkan. Aku gak kasar. Tapi kamu cemburu, dan orang cemburu bisa melakukan apa saja. Bisa belajar dari pengalaman kan? Andika tak menjawab lagi. Cindy selalu bisa menebak jalan pikirannya. Baru saja bicara begitu, ada yang mengetuk pintu dapur. Terlihat Bayu menyender pada daun pintu dapur. Can I bring my queen, Mer Andika? Tanya Bayu yang membuat Cindy tersenyum turun dari kursinya lalu mengambil sup yang tadi ia panaskan menuju suaminya. Andika mengangkat gelas minumnya lalu menjawab Bayu. Ya, bawalah ratumu Pak Bayu. Biarkan aku sendirian di sini, Bayu dan Cindy tertawa karenanya. Begitu juga Andika. Hari telah malam. Tadi sore, keluarga Riani diantar oleh Nurdin untuk mencari tempat kos di sekitar perusahaan Rohichan. Fahri mengirim pesan pada Riani apakah Riani mau mengantar mereka. Hitung-hitung agar Riani tahu tempat tinggalnya nanti. Namun Riani tak menjawab pesan dari Fahri meski membacanya. Akhirnya keluarga Riani pun pergi tanpa berpamitan padanya. Cindy pun meminta maaf pada orang tua Riani. Mungkin Riani sedang kelelahan. Hingga tak ikut makan malam dan mengantar orang tuanya. Meskilah tahu mungkin mood Riani sedang tak baik mengingat Andika yang juga tak dalam keadaan baik-baik saja tadi di dapur. Karena Riani melihat dari kaca jendela atas kamarnya saat keluarganya pergi diantar oleh Nurdin. La tersenyum lirih. Tak ada kehangatan dari keluarganya. Kedatangan mereka kemari demi kepentingan mereka. Riani tak menyangkal itu. Biasanya ia akan bersedih, namun kali ini ia sudah terbiasa hingga tak ada lagi rasa kecewa itu. Mungkin karena terlalu sering ia hingga mati rasa, sehingga tak terlalu berpengaruh pada apa yang mereka lakukan. Mungkin juga karena semua demi Fahri. Jadi Riani tak keberatan, yang penting Fahri bisa bekerja dan melanjutkan impiannya meski harus gagal. Sudah lama sedari sore menjelang malam ia duduk di sofa menghadap jendela ini. Pemandangan malam yang mulai sejuk mulai membuat Riani nyaman meski berjanji jam di sini. Hingga perut Riani berbunyi. Ia ingat ia belum makan sejak sarapan tadi. Jika di Pangalengan, malam begini Ja akan keluar dari rumah sekitar 50 meter. Di deretan warung kopi yang masih berjualan sampai pagi, biasanya ia membeli seblak ceker Bandung di sana. Liur Riani menetes membayangkan rasa pedas gurih seblak ceker itu di ujung lidahnya. Tapi di sini di mana membelinya? Terlebih Ja tak tahu jalan. Suara pintu terbuka. Riani menoleh dan Andika yang masuk.
Sesaat pandangan mereka beradu namun tak lama Andika memutuskannya terlebih dahulu dan berjalan menuju Nakas untuk mengambil MacBook-nya. Tak naik ke atas ranjang Jalu mulai membuka pekerjaannya. Nampak serius hingga tak fokus pada Riani. Riani terdiam karenanya. Ia gugup sampai bingung harus bagaimana. Haruskah dia minta maaf atas kesalahannya yang memeluk Andika sampai pria itu marah? Riani ingin menangis, ini bukan salahnya, ia tak berani mendekat. Langkahnya masih terdiam di dekat jendela kamar menatap antara malu-malu dan takut pada Andika. Andika tahu Riani takut padanya namun Andika masih kesal dan tak ingin membuka suaranya. Meski nasihat Cindy sudah jelas namun masih sulit dia kerjakan. Akhirnya ia putuskan untuk tidur saja.